Memberkati kita di sore hari ini di dalam perkunjungan awal tahun 2022. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, saudara, apabila kita ada dalam suatu keadaan terdesak atau kita ada dalam suatu keadaan terjepit dan kita butuh untuk ada solusi yang cepat atau jalan keluar yang cepat, maka hanya ada dua hal yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan ambil keputusan instan. Yang penting apa yang menjadi keinginan kita terpenuhi dengan cepat. Tetapi juga pilihan yang kedua adalah bahwa kita akan menunggu dalam berproses untuk kemudian keinginan kita terpenuhi. Ini dua hal. Dan tentunya bahwa antara keinginan yang cepat terpenuhi ataupun menunggu dalam proses, ini merupakan pilihan yang sangat prinsipil. Kalau mau cepat, mau bikin apa saja, dengan cara apa saja, pasti bisa. Tetapi kalau seandainya kita bilang biar ada di waktu, maka kita akan menunggu dengan proses. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa firman Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya bahwa Yesus dipenuhi dengan suatu kekuatan yang begitu luar biasa sebagai anak Allah. Dia diperlengkapi oleh Allah dan Allah mempersiapkan dia untuk kemudian mengawali pekerjaannya sebagai anak tunggal Allah di tengah-tengah pergumulan dunia. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Yesus akan diperhadapkan dengan tantangan. Bukan berarti bahwa Allah menguji dia. Sudah sejauh mana kira-kira dia punya senjata pamungkas kosonde. Dia bisa sama ke Wiro Sableng 212 atau sonde. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, dalam diri Yesus Allah menunjukkan kuasa, wibawa dan otoritasnya sebagai anak Allah. Karena itu diawali dengan kata dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun tentunya menggambarkan suatu kehidupan yang sangat sulit. Menggambarkan kehidupan penuh tantangan. Menggambarkan kehidupan yang bertolak belakang dengan apa yang selalu kita inginkan. Artinya bahwa kotong suka yang segala sesuatu serba enak, dapat serba cepat, dapat serba gampang. Yesus diperhadapkan di padang gurun, tetapi juga ini suatu gambaran bahwa sebagai anak Allah dia akan diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, aib dan kejahatan. Karena itu tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, kata firman Tuhan di sana ia tinggal 40 hari lamanya dan ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ini tentunya menggambarkan manusiawi kita, menggambarkan keadaan jasmani kita. Gambaran yang ada pada diri Yesus bahwa ia merupakan Allah yang sejati, tetapi ia juga manusia sejati. Dia merasa lapar. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Omong soal apa yang ditawarkan Yesus ini merupakan kebutuhan inti dari manusia. Omong soal hidup orang akan omong perut. Omong soal kerja juga orang akan omong bilang beta kerja untuk perut. Mama guru jadi guru untuk perut. Bapak pensiun dari guru kerja untuk perut. Kita semua kerja untuk perut. Iblis tahu benar bahwa dalam hal keinginan perut ini orang sudah akan tahan. Orang akan bikin apa saja untuk bisa mendapatkan makanan. Orang akan bertahan dengan lapar. Dia akan pencuri kalau sudah ada makanan. Orang akan membunuh hanya karena sudah ada makanan.
orang bisa babakalahi hanya karena sonde ada makanan dan soal perut. Ada banyak hal yang orang akan buat hanya karena soal perut. Dalam rumah tangga saya juga gitu. Suami istri bacecok hari-hari, apalagi bini dong mulut ini. Sontahan. Hanya itu omong soal perut. Iblis tahu kotong manusia pun kelemahan ini ada di perut. Karena itu tentunya dia mengawali dengan mencoba Yesus. Ketika Yesus sudah merasa sangat lapar, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dalam kemakuasaan sebagai anak Allah, Yesus terlalu bisa Bapak Mama. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, apa yang ditawarkan instan oleh iblis tidak akan mendatangkan kepuasan. Apa yang kau dapatkan instan itu hanya sementara. Apa yang didapatkan dengan cepat dan kemudian dengan cara-cara yang tidak benar itu hanya sementara. Karena yaitu Yesus berkata ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja engkau berbakti. Tentunya bahwa Yesus tahu kau pun kelemahan. Mendapatkan tempat di depan, dihormati, cari nama, dapat nama, mendapat pujian, dan seterusnya. Iblis tahu itu kau pun kelemahan. Dia tahu benar. Hei, itu orang tukang makan puji. Karena itu yang dia tawarkan adalah bagaimana kita bisa makan puji. Itu orang mau untuk dihargai dan dihormati. Karena itu yang ditawarkan adalah bahwa kita akan diperhadapkan nanti dengan mau dihargai atau dihormati. Iblis menawarkan banyak hal tentunya. Tetapi tentunya Bapak Saudara orang beriman, bahwa apa yang ditawarkan iblis hanya bersifat sementara. Kemuliaan, kekayaan, nama baik, nama besar, ataupun jabatan dan apapun yang kita miliki, itu tidak bersifat kekal, tidak bersifat abadi. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, tentunya Yesus menyampaikan hal ini, engkau harus menyembah Tuhan alam. Terkadang bahwa kotong terlalu menyembah kotong apa yang kotong miliki, menyembah kotong pun hidup, menyembah kotong pun pekerjaan. Akhirnya kotong lupa dengan banyak hal. Bahwa hidup bukan hanya soal apa yang kita cari dan kita miliki, tetapi hidup adalah bagaimana kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan kepada kita. Yang ketiga, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, siap jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Kita pasti pernah mencobai Tuhan. Benar? Tanpa kita sadari kita pernah mencobai Tuhan, membanding-bandingkan Tuhan. Bahkan kita pernah menduakan Tuhan. Terkadang bahwa apabila kita melihat kehidupan orang lain baik dan kotong sendiri, kotong mencobai Tuhan di sana. Terkadang bahwa ketika kita tidak diberkati dan orang lain diberkati, kita mencobai Tuhan di sana. Terkadang bahwa kalau kotong pelayanan sondebai dan orang pelayanan sondebai, di situ juga kotong mencobai Tuhan. Kotong membanding-bandingkan apa yang Tuhan sukasi dengan kotong. Bahkan terkadang juga kotong akan bilang, Tuhan, kenapa kok Tuhan son adil? Kenapa Tuhan kasih dia dan beta sonde? Kenapa dia dapat berkat dan beta sonde? Beta akan bikin supaya tentunya semua orang lihat. Bahkan sampai Tuhan Allah juga dia akan kasih tahu bahwa dia bisa. Tanpa kita sadari Bapak Saudara,
terkadang kita mencobai Tuhan. Dalam kehidupan, dalam iman dan pelayanan, dalam persekutuan, kita akan ditawarkan banyak hal tentunya. Dengan pergumulan-pergumulan pelayanan yang kompleks. Dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang tentunya akan teramat berat. Kita hadapi bersama-sama dengan jemaat. Terkadang kita akan ditawarkan sesuatu yang instan. Lu bisa bikin ini batu jadi roti. Kita akan ditawarkan banyak hal yang menggiurkan. Daripada buang-buang waktu untuk melayani, lebih baik isi dengan tofa kebun. Bikin ini dan bikin itu. Kita akan ditawarkan banyak hal. Tetapi tentunya Bapak Saudara, bahwa kita tidak dapat merubah batu menjadi roti. Kita tidak dapat mengubah batu menjadi roti. Yang harus kita buat adalah kita bekerja sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yesus Kristus tentunya tahu benar bahwa dia diutus Bapaknya bukan saja ada di tengah-tengah dunia, tetapi tentunya juga ada dalam pergumulan-pergumulan manusia. Dia menyadari benar bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatu butuh proses. Demikian juga bahwa apa yang tentunya disampaikan dalam firman ini, segala sesuatu butuh proses. Yang berikut yang terakhir Bapak Mam. Kenapa sehingga Yesus pakai firman? Iblis juga tahu omong firman. Karena itu untuk buat segala sesuatu, Yesus mendasari dengan firman. Iblis itu merupakan bagian yang sangat licik. Dia sangat pintar. Dia bisa memperbodoh kita dalam iman kita. Yesus mempergunakan firman untuk mematahkan kuasa iblis. Karena Yesus tahu benar bahwa iblis juga bisa pakai firman untuk mematahkan kita. Tapi ingat, jangan sampai juga kau pakai firman untuk kemudian kau menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Mari kita melihat pelayanan di tahun 2022. Tuhan akan mengutus kita di tengah-tengah padang gurun. Bukan supaya kita dicobai, tetapi supaya di sana kita diuji, supaya iman kita semakin teguh dan komitmen kita semakin berani dalam kita mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.